Perbedaan dosa dan kesalahan. Dalam ajaran Alkitab serta kehidupan sehari-hari tentang dosa dan kesalahan seringkali digunakan dalam waktu yang bersamaan, namun sebenarnya perkataan dosa dan kesalahan memiliki nuansa yang berbeda. Mari kita lihat dalam kebenaran Alkitab. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Apa perbedaan antara dosa dan kesalahan? Dosa adalah jelas-jelas melakukan pelanggaran terhadap hukum yang sudah ditetapkan Tuhan dan ini lebih dari sekadar kesalahan. Dosa juga adalah pemberontakan dan pembangkangan terhadap Tuhan sehingga berujung merusaknya hubungan si pendosa dengan Tuhan. Dosa tidak hanya mencakup tindakan, tetapi juga di dalam pikiran dan perasaan dan kehendak atau niat. Seperti dalam Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Dalam pandangan kebenaran, semua manusia berdosa bahkan dari manusia pertama hingga saat ini, manusia terus dirangsang oleh iblis dan malaikat-malaikatnya untuk berbuat dosa di sepanjang hidupnya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Juga Roma 5 ayat 17-19. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Dan seterusnya. Sedangkan, kesalahan lebih bersifat umum dan mengacu pada tindakan yang menyimpang dari norma atau aturan, baik itu aturan manusia maupun aturan Tuhan dalam bentuk nasihat. Kesalahan bisa jadi akibat ketidaksengajaan, ketidaktahuan atau bahkan kelalaian dan ketidaktaatan. Kesalahan juga salah memahami kehendak Tuhan dan juga salah melakukan perintah Tuhan yang berujung pada dosa. Beberapa perbedaan utama. Dalam hubungan dengan Tuhan, dosa secara langsung merusak hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan kesalahan belum tentu. Konsekuensi atau akibat dosa. Dosa memiliki konsekuensi rohani yang lebih serius, yaitu pemisahan dari Tuhan dan hukuman kekal atau maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Kristus ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kesalahan juga memiliki konsekuensi, namun biasanya bersifat duniawi, seperti hukuman sosial dalam masyarakat atau hukum manusiawi seperti penjara dan lainnya. Tentang dosa dan kesalahan semua dapat memperoleh pengampunan, keduanya dapat diampuni, namun proses dan syarat pengampunannya berbeda. Dosa diampuni melalui iman dan permohonan ampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan kesalahan bisa diampuni melalui permintaan maaf dan perubahan perilaku dan juga menjalani aturan hukum yang ditetapkan. Konsekuensi kesalahan yang dilakukan seperti menjalani aturan akibat kesalahan yaitu penjara dan lainnya. Contoh, dosa, melanggar dan membangkangi berbagai perintah Tuhan, menghujat Tuhan, membenci sesama, berdusta, menipu dengan sengaja, menolak untuk mengampuni karena tidak mengasihi sesama, berzina, mencabuli, dan seterusnya. Sedangkan kesalahan adalah lupa menepati janji, berbicara kasar tanpa sengaja, membuat kesalahan dalam pekerjaan, dilarang jangan makan tetapi tidak ditaati, dan seterusnya. Mengapa penting membedakan dosa dan kesalahan? Semuanya untuk memahami kasih karunia atau anugerah Tuhan. Dengan memahami dosa, kita semakin menghargai kasih karunia Tuhan yang memberikan pengampunan dan penyucian melalui Yesus Kristus. Kata Yesus dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam menyadari akan dosa kita dapat hidup kudus. Membedakan dosa dan kesalahan juga membantu kita untuk lebih waspada terhadap tindakan-tindakan dan perbuatan kita yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. 1 Yohanes 1 ayat 7-10. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan, penting sekali disampaikan perbedaan antara kesalahan yang perlu dikoreksi dan diperbaiki serta dosa yang membutuhkan pertobatan dan dilanjutkan dengan pengudusan oleh darah pengampunan dosa. Sehingga orang yang dilayani benar-benar mengerti akan dosa dan kesalahan lalu membereskan dan dapat wajib hidup kudus di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 Barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dari pengertian akan dosa dan kesalahan dapat disimpulkan, meskipun dosa dan kesalahan sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki makna yang berbeda dalam konteks kebenaran. Memahami perbedaan ini sangat penting sehingga kita tidak mudah didustai oleh si iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan juga lebih penting lagi dengan menyadari dan memahami akan dosa dan kesalahannya bermanfaat untuk pertumbuhan rohaniah kita yang lebih sehat lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, sesungguhnya saya adalah seorang pendosa. Seringkali saya melakukan kesalahan yang berujung pada dosa. Kini saya sadari akan setiap salah dan dosa yang sering terjadi dalam kehidupan saya. Untuk itu Tuhan, saya bermohon ampunan dari-Mu ya Bapa. Mohon darah suci-Mu membasuh dan menyucikan tubuh jasmani dan tubuh rohaniku ini. Saya mau Tuhan, untuk saya senantiasa layak hidup di hadirat-Mu dan layak juga menerima berkat-berkat dari-Mu, baik berkat jasmani terlebih lagi berkat rohani. Layakkanlah saya ya Yesus untuk memakai nama-Mu yang berkuasa itu untuk mengenyahkan setan-setan dan memusnahkan kuasa-kuasanya dari hidupku. Demi nama Yesus Kristus, enyah semua kalian setan-setan yang seringkali merangsang saya untuk buat dosa dan kesalahan terhadap Tuhan dan sesama. Enyah juga bersama maksud-maksud dan rancangan jahat kalian pergi kalian dari hidupku. Dan demi nama Yesus Kristus segala roh-roh najis perangsang dan pembentuk karakter buruk, roh dusta, penyembah berhala, berzina, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya saya musnahkan dan tidak berlaku lagi bagi diriku. Sebaliknya ya Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hatiku dan pimpinlah hidupku. Saya juga bermohon utuslah malaikat Tuhan untuk senantiasa menjaga dan melindungi serta melayani saya di sepanjang hidupku seperti firman dalam Ibrani 1 ayat 13 dan 14 juga Mazmur 91 ayat 9-13. Dan juga buah roh yang bersumber dari Yesus Kristus sebagai pembentuk karakter yang mulia masuk dan penuhi hati saya. Terima kasih ya Yesus Kristus buat kesempatan berdoa ini. Di dalam nama Yesus Kristus saya sudah berdoa dan mengucap syukur atas segala yang baik ini. Amin. Kiranya kuasa Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk lebih dekat padanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.